kita seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini membuat kita refleksi sekaligus muhasabah sejauh mana kita bisa mensyukuri nikmat Allah tersebut, karena ada misi mulia, yakni membimbing umatnya agar menjadi manusia yang unggul dan berakhlak mulia. Dan beliau bukan sekadar ucapan, tapi justru dengan teladan. Dan nanti Pak Fadrul bisa memverifikasi hadis Rasulullah itu yang bilafdi itu sangat sedikit. Minimal saya pernah melakukan penelitian, hadis Rasulullah yang riwayatnya bilafdi itu tidak lebih dari 6.000 hadis. Ini menunjukkan bahwa beliau itu tidak banyak bicara. Yang banyak beliau lakukan adalah memberi keteladanan. Ketika kita ingin mendisiplinkan teman-teman mahasiswa kita, maka justru kita pimpinan yang harus lebih awal berdisiplin. Ketika ingin anak-anak kita juga lebih rajin, maka justru kita yang harus lebih awal rajin. Dan tidak perlu menyampaikan ayo belajar, ayo disiplin, sementara kita sendiri seringkali mohon maaf tidak berdisiplin. Nah, mudah-mudahan sekali lagi saya mengajak hadirin hadirat sekalian, kita muhasabah sejauh mana kita ini mengklaim diri sebagai umat Muhammad, tapi baru bil lisan, belum bil af'al. Berikutnya, momen pelepasan wisuda ini bertepatan dengan bulan Syawal. Karena itu saya atas nama pribadi dan juga institusi menyampaikan selamat Idul Fitri 1435 Hijriah dengan harapan dan doa semoga ini, meskipun doa ini tidak berasal dari Al-Quran dan hadis, sehingga mungkin bagi orang yang ekstrim sering menyebut ini doa ini bid'ah, yaitu minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga kita semua minal aidin, termasuk orang-orang yang kembali ke pangkuan Tuhan yang Maha Kuasa, bukan kembali ke rumah mudik sebagaimana praktek budaya hari ini. Sejak awal puasa sudah memikirkan mudik tapi tidak memikirkan puasa. Sejak awal puasa tidak memikirkan bagaimana tarawih kumplit, tapi justru sudah memikirkan saya mudik pakai apa. Nah, sehingga kemudian alhamdulillah secara ekonomi pemerintah memang untuk banyak gitu ya, Pak Zinar ya. Tapi kualitasnya mungkin masih perlu ditanyakan kepada diri kita masing-masing. Mohon maaf pertama saya sampaikan dan saya mohonkan kepada calon wisudawan dan wisudawati, bagi yang tepat waktu mungkin 3,5 tahun, 4 tahun, tentu waktu yang tidak pendek berinteraksi. Bagi yang mungkin ada yang lebih dari 4 tahun, karena memang diberi batasan maksimal 7 tahun, artinya 14 semester, tentu saja lebih panjang. Dan waktu yang panjang itu tentu saja dalam pergaulan, dalam berinteraksi ada hal-hal yang tidak berkenan dan bahkan mungkin dianggap salah oleh mahasiswa selama kami mendampingi dan melayani teman-teman mahasiswa. Maka pada kesempatan yang baik ini saya atas nama pribadi dan institusi mewakili teman-teman karyawan dosen, mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan bermaksud berapologi bahwa itu bagian dari kekurangan kami, tapi memang itulah yang harus terus kami usahakan untuk diperbaiki. Termasuk teman-teman mahasiswa sering menyampaikan katanya dosen karyawan kurang tersenyum gitu. Ini memang belakangan mungkin karena ekonomi kurang lancar, hubungan di rumah tidak harmonis, sehingga kemudian senyumnya itu mahal sekali. Padahal menurut Pak Fadrul, ini karena beliau besar hadis sering saya kutip dalam sambutan, tabassum kali atika sodakoh itu sangat murah gitu, tapi ternyata sangat sulit gitu ya. Karena memang senyum itu harus muncul dari hati yang paling dalam. Dan senyumnya Mas Amir bukan sebatas kepada teman-teman mahasiswi, tapi juga kepada mahasiswa.
semuanya harus diberi senyum gitu ya, dari hati yang paling dalam. Kemudian permohonan maaf berikutnya saya mohonkan kepada orang tua wali yang mungkin boleh jadi ketika menitipkan putra putrinya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi punya harapan besar agar putra putrinya, anaknya itu menjadi betul-betul manusia yang berkualitas, menjadi mukminun qawiyun, mukmin yang punya kekuatan iman, punya kekuatan moral, dan syukur alhamdulillah kalau dua modal itu juga punya kekuatan ekonomi, menjadi entrepreneurship gitu ya, menjadi pengusaha-pengusaha, wirausahawan. Tapi boleh jadi setelah 4 tahun, 5 tahun sampai 7 tahun kok perubahannya tidak signifikan. Ya, maka saya ketika pertama kali menyampaikan dalam penyambutan para wali, butuh kerjasama antara kami dengan para wali, sehingga kami menerapkan kebijakan belakangan ini. Ketika ada teman-teman mahasiswa yang dirasa menurut kami harus menyerah, maka kami segera menginformasikan kepada orang tua wali murid itu, wali mahasiswa, agar apa? Agar bersama-sama mencari dan mendapatkan solusi yang tepat bagaimana dapat mendampingi teman-teman mahasiswa itu sehingga menjadi manusia yang berkualitas, manusia yang unggul, manusia yang bisa memenangkan kompetisi, di mana belakangan ini tentu saja kompetitor teman-teman lebih banyak dibanding kami gitu. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua wali, meskipun mungkin harapannya itu kurang terpenuhi secara sempurna, tapi kami berterima kasih karena mempercayakan putra putrinya untuk bersama-sama berproses di Fakultas Dakwah. Harapan kami orang tua wali dan juga teman-teman mahasiswa menjadi duta Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa salah satu tempat kuliah bergengsi adalah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Iya. Ya mohon maaf, saya berkali-kali harus menyampaikan pengalaman masa lalu. Mungkin Pak Zainal juga mengalami kalau ditanya kuliah di mana, gitu. Jawabannya itu gak jelas. Iya, tidak sore. Iya itu mana gitu kan. Saya agak aneh ketika ditanya mahasiswa Jana Badra, masa iya aja nggak tahu. Padahal mohon maaf, bukan berarti Jana Badra lebih baik daripada kita gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah dari gedung yang mentereng gitu ya. Alhamdulillah juga berada di segitiga emas. Jadi kalau ada orang tanya di mana IAIN, kalau Anda mau ke bandara pasti lewat IAIN gitu kan, lewat WIN. Artinya apa? Berada di wilayah yang paling strategis. Harapan kami teman-teman mahasiswa yang sudah berproses di Fakultas Dakwah itu menjadi model dalam menapaki dan mengisi hidup sehingga tercatat dalam sejarah. Saya mengutip apa yang pernah disampaikan oleh mantan Menteri Agama Bapak Kiai Wahid Hasyim. Kata beliau, kita jangan hanya sadar sejarah, itu tidak cukup, tapi justru bagaimana kita dicatat dalam sejarah sebagai orang yang pernah punya kontribusi untuk bangsa. Kalau tidak untuk bangsa, minimal untuk keluarga. Kalau tidak untuk keluarga, ya minimal untuk diri sendiri. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua ini menjadi model dalam menapaki dan mengisi hidup sehingga tercatat bangsa sebagai anak-anak manusia yang berkontribusi untuk tegak lestarinya hayatan thayyibah. Ketika hayatan thayyibah itu yang berkontribusi adalah teman-teman alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi, insya Allah dapat memilah dan memilih mana paham aliran perilaku yang islami dan mana yang tidak, dan tidak terjebak kepada label. Saya tadi bisik-bisik sama Pak Kiai Abdullah, kalau teman-teman membuka internet yang sedang ramai sekarang itu adalah di Bandung terutama,
yaitu fenomena Chillbox, ya, di mana perempuan-perempuan yang pada era Orde Baru berjilbab itu sulit, tapi sekarang yang digunakan adalah model dan trennya, sehingga masih pakai jilbab tapi di atas warung, di atas kerudung, di bawahnya warung. Ya, artinya apa? Ya, seperti teman-teman bisa lihat sendiri. Silakan berjilbab, tapi berjilbablah yang baik. Insya Allah kalau teman-teman mahasiswa alumni menjadi penegak lestarinya hayatan thayyibah, maka saya optimis masa depan teman-teman ini akan melahirkan dzurriyyatan thayyibah, akan melahirkan generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang berkualitas. Mengapa? Karena teman-teman minimal sudah mendapat modal pembelajaran dari Fakultas Dakwah. Nah, sehingga kata Pak Gus Syuhud, kalau sudah punya modal bisa jadi model, insya Allah teman-teman akan dijadikan modul, akan dijadikan referensi oleh masyarakat. Sehingga saya kemarin kedatangan alumni juga, alumni KPI kebetulan, dia bercerita, alhamdulillah Ustaz, dengan saya punya modal dari KPI, saya bisa umroh, saya bisa kuliah gratis dengan profesi saya yang saya tekuni hari ini. Padahal beliau hanya, dalam tanda petik hanya ya, itu kecemburuan sama yang honornya kecil, karena honor standar tenaga honor itu 1.300.000, tapi pendapatannya yang besar. Nah, ini yang penting. Gaji boleh kecil, tapi pendapatan harus besar. Karena dengan begitu apa? Saya juga kaget karena penampilannya selalu pakai jas gitu kan. Oh, ternyata dia bercerita kuliah bisa biaya sendiri, bisa umroh berkali-kali, pengennya haji, tapi antrinya kan 16 tahun untuk Jogja ini. Jadi kalau teman-teman alumni belum haji, sekarang sudah harus daftar, sehingga nanti bisa haji kira-kira umur kalau sekarang 20 tahun, berarti tambah 16, 36 tahun, itu sedang bagus-bagusnya tenaga gitu kan, sedang fit. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, sekarang waktunya kami menyerahkan kembali putra-putri Bapak Ibu yang sekian tahun dititipkan kepada kami dengan iringan doa dan tawakal kepada Allah. Semoga selepas acara pelepasan ini mereka menjadi manusia yang sukses mulia. Ya, saya ini bahasanya Jamil Azzaini ya. Saya kutip karena saya juga termasuk pelahap buku-buku beliau. Jadi bukan hanya sukses tapi mulia. Karena orang sukses banyak, tapi yang mulia itu tidak banyak. Orang sukses finansial banyak, tapi akhirnya harus dipenjara KPK. Karena apa? Karena tidak mulia. Sejak mereka muda, jadi mulianya sejak muda sampai kelak di hari tua, hatta zurtumul maqabir, sampai kemudian kita masuk ke liang kubur menjadi orang-orang yang sukses mulia. Dan terakhir saya ingin sedikit berbagi, nanti mudah-mudahan Pak Zainal Pangani yang akan menguatkan dan melengkapi bagaimana ada yang sekarang masih muda itu menjadi muda yang mulia. Nah, minimal ada 3 tips yang mungkin sebagian mudah-mudahan Anda sudah memiliki. Yang pertama, kita harus punya tujuan hidup yang jelas. Kalau setelah lulus ini tujuan Anda mau kemana? Mau apa? Kalau Anda mau naik gunung, ini kok jadi dia ketika saya menyebut gunung? Iya, harus jelas ke puncak apa? Karena dengan tujuan yang jelas, minimal kita akan menentukan langkah-langkah ke sana itu apa. Tapi percayalah, kalau Anda tujuan hidup saja tidak jelas, yes, pokoknya mengalir aja lah Pak. Ibarat apa itu, sampah mengikuti arus banjir. Ada ranting pohon berhenti di situ ya berhenti. Kalau memang masih arus kuat yang kita mengalir,
Iya, tapi tentu saja kalau seperti itu menurut saya akan menjadi kurang berkualitas. Jadi tujuan hidup, visi hidup kita itu apa? Jadi apapun harus punya visi. Ketika Anda punya tujuan setelah selesai ini mau menikah juga harus jelas. Menikah dengan siapa dan setelah berkeluarga akan dijadikan keluarga seperti apa. Nah, ini harus jelas. Kalau yang sudah menikah mungkin bisa tanya. Kemudian yang kedua, kalau visi tujuannya jelas, Anda juga harus punya strong why. Harus punya kekuatan alasan mengapa saya memilih itu. Sebab saya sering ketika dalam proses perkuliahan ada mahasiswa kebetulan mungkin jarang masuk, kuliahnya terlambat gitu. Saya tanya, Anda apa selain kuliah? Saya bisnis. Pertanyaan saya, bisnis sudah berapa lama? Penghasilannya naik atau tidak? Nah, kalau mabniun ala sukun maka segera harus berhenti. Karena apa? Itu artinya stagnan, tidak punya prestasi. Sudah kuliahnya mandek, bisnisnya juga apa? Biasa-biasa saja. Nah, ini Anda harus punya alasan yang kuat memilih perilaku, memilih profesi, memilih jalan hidup itu apa. Sebab kalau itu tidak dilaksanakan dan tidak punya alasan yang kuat, maka pasti Anda akan seperti air mengalir kemudian terhempas ke laut begitu saja. Dan terakhir, ini yang sulit menurut saya di kala muda adalah mampu melawan hambatan. Dan hambatan yang paling berat itu bukan dari luar, tapi justru dari pikiran kita sendiri. Seringkali kita berpikir yang tidak-tidak. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Kata Allah, saya itu tergantung pada bagaimana persangkaan hamba-Ku. Kalau setelah lulus, saya ini kayaknya nganggur, insya Allah akan nganggur. Tapi kalau saya optimis sudah dapat modal dari fakta dakwah dan komunikasi, saya bukan hanya mencari pekerjaan, tapi saya akan membuat pekerjaan buat para ahli. Wah, ini hebat. Jadi bukan malah madesuin masa depan curang gitu. Saya pikir apa yang sudah diberikan oleh Fakultas Dakwah meskipun belum cukup, dan karena itu saya berharap Anda semua tidak puas hanya kuliah di S1. Mudah-mudahan meskipun tidak kuliah S2, tapi selalu mengikuti alur doa Nabi Rabbi Zidni Ilma. Jadi belajar itu menurut saya beda dengan sekolah. Belajar itu beda dengan kuliah. Sebab yang namanya belajar tidak terikat dengan ruangan dan tidak terikat dengan waktu serta tidak terikat dengan usia. Kapanpun harus belajar. Banyak orang berdoa Rabbi Zidni Ilma, ternyata prakteknya tidak belajar. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Selamat kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang besok hari Sabtu dan hari Minggu akan diwisuda menjadi sarjono, menjadi sarjana sosial Islam dan sarjana sosial serta sarjana komunikasi Islam. 3 sarjana. Mudah-mudahan Anda menjadi pewarna kehidupan bagi manusia umat Islam, warna-warna yang mencerahkan, warna-warna pelangi yang indah dipandang mata, bukan warna-warna yang membuat mata sepet gitu ya, tapi warna pelangi yang indah dan membuat orang kangen, lebih-lebih calon mertua. Itu saja. Terima kasih terutama kepada Pak Zainal Manani yang sudah menyempatkan waktu dan insyaallah juga energinya untuk nanti memberi motivasi kepada teman-teman. Tolong disimak dengan baik. Beliau ini jam terbangnya cukup banyak, terutama di dunia pendidikan informal, sebagai motivator, sebagai pendidik. Satu lembaga di Pelengkecut dulu ya, SPA Pak Zainal ya. Saya dulu waktu mahasiswa sering ke sana sama Mas Nurifwan. Ya. Mas Nurifwan terus baru meninggalkan ketika ke Belanda. Saya meninggalkan karena harus ke sawah dulu Pak. Bertani. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum.
sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak bangsa dan negara. Dan inilah awal mulai dari perjuangan yang sesungguhnya. Semoga kita menjadi insan akademis yang hebat dan buatlah bangsa ini tersenyum dan bangga kepada kita. Kita sebagai sejarawan sejawati idealnya dapat menjadi pemain masa depan, bukanlah sebagai penonton masa depan. Dengan kerja keras dan tanggung jawab yang kita miliki, maka kita tidak hanya akan menghadapi masa depan, tetapi menjadi masa depan yang mampu menjawab persoalan kehidupan. Bahkan saya lihat tadi ada yang tanya kiri kanan. Mau sukses tidak? Ya Allah, ya. Siapa di antara Anda yang yakin jadi orang jahat? Halo. Yang belum ditanya sudah